Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun Matematika kelas 8. Untuk part 1, nomor 1-5. Langsung saja kita bahas nomor 1. Andi mendapatkan tugas membuat segitiga siku-siku. Ini langsung saja ya. Segitiga siku-sikunya PQR dengan ukuran yang sudah tertera yang ditanyakan panjang sisi PQ. Panjang sisi PQ itu kan kalau dalam segitiga siku-siku itu sisi tegak ya. Ingat, hanya sisi miring itu yang jumlah kuadrat. Jadi kalau sisi tegak yang ditanyakan itu sisi kuadrat. Jadi panjang sisi miring dikuadratkan dikurangi panjang sisi tegak yang diketahui yang lainnya. Jadi di sini 25 kuadrat kurangi 7 kuadrat. Bisa kalian menghitung manual. Bisa juga dengan trik seperti ini. Ini hanya berlaku jika selisih kuadrat ya, tidak berlaku untuk jumlah kuadrat. Jadi 25 tambah 7 dikalikan 25 kurangi 7 kan hasilnya sudah tertera seperti itu. Jika kalian bisa langsung mencari hasil akar, tidak masalah. Ini bagi yang dengan trik menggunakan pound factor ya. Akar dari 32 itu menggunakan pound factor seperti cari KPK dan FPB, pembaginya bilangan prima. Karena akar kuadrat, ya kuadrat itu pangkat 2, maka kalian pasangkan 22. Ini sudah sering dibahas di pembahasan soal yang sebelumnya. Itu kalian bisa lihat untuk yang di lingkari hitam itu dipasangkan 22, jadi sudah keluar akar 2 kali 2, itu tinggal 2 yang lingkar biru dipasangkan dengan lingkar biru yang penghitungannya 18 itu keluar akar. Nah kemudian ada pasangan lagi yang 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 hasilnya 24. Jadi panjang sisi PQ itu adalah 24 cm. Kemudian next kita lanjut ke nomor 2. Ini masih tentang teorema Pythagoras ya. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 8 km. Arah mata angin tahu dong pastinya. Utara berarti ke atas 8 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 15 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, itu titik awalnya kan yang tadi ya, yang ke arah utara, yang garis merah. Itu kan sisi miring, kalau itu ilustrasinya merupakan segitiga siku-siku maka sisi miring. Kan sudah tahu teorema Pythagoras definisinya itu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi itu 15 dikuadratkan tambah 8 kuadrat. Itu manual. Hasilnya akar 289 yaitu 17. Next kita lanjut langsung ke nomor 3. Panjang bajaringan yang dibutuhkan. Nah itu kan ada rangka atap dari bajaringan yang berukuran sejenis. Karena yang ditanyakan panjang bajaringan berarti itu semua kerangkanya dijumlah. Karena kita belum tahu yang di anak panah itu panjangnya berapa, karena itu ada tanda siku-siku, maka itu merupakan segitiga siku-siku. Kita menerapkan teorema Pythagoras. Nah itu kan ada garis tinggi dengan panjang 1,2 m ya, yang alasnya 3,2 meter, itu terbagi 2 jadinya 1,6. Untuk sisi miringnya sendiri berarti 1,2 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat. Ini harus teliti menghitungnya. Seperti yang sudah tertera tadi, 1,2 kuadrat. Kalau 12 kuadrat itu kan 144. Kalau 1,2 kuadrat kan di belakang koma harus ada 2 angka, jadi 1,44. Ditambah 2,56 hasilnya 4. Akar dari 4 itu 2. Nah tinggal ditambahkan semuanya, ini yang di lingkari hitam. 3,2 tambah, tadi kan 2 tambah 2 langsung saja 4. Kemudian ditambahkan 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2. Karena itu semua bajaringan ya. Yang ditanyakan panjang bajaringan jadi semuanya ditambah. Nah, ini yang desimalnya yang di belakang koma kalian tambahkan dulu. Ada 2 2 2 2 itu ditambahkan semua jadi 8 ya. Kemudian yang bagian satuannya 3 tambah 4 7 tambah 1 tambah 1 tambah 1 10.
Jadi hasilnya panjang baja ringan yang dibutuhkan yaitu 10,8 meter. Next ke nomor 4. Jika di sekeliling lahan tersebut akan dipasang pagar kawat berduri 3 lapis, maka panjang kawat berduri yang dibutuhkan. Berarti yang di sini adalah kita menghitung keliling dari trapesium tersebut. Ini yang di anak panah kita kan belum tahu. Nah, itu sudah diberi tanda tadi garis merah. Ternyata ini berbentuk segitiga siku-siku, jadi menerapkan teorema Pitagoras ya. Itu yang di anak panah berarti sisi miring. Ingat sisi miring itu jumlah kuadrat. Jadi tinggal 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hitung manual. Hasilnya 25. Ini kalau bisa langsung kalau sudah terbiasa. Kalau tidak menggunakan poin faktor juga bisa. Karena 625 itu satuannya 5, maka pembaginya atau kelipatan 5 begitu. Harus teliti membaginya. Nah, karena akar kuadrat maka dipasangkan 22. Ini pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua. 5 kali 5, 25. Hasilnya pasti harus sama. Nah, itu didapatkan hasil 25. Ini belum selesai ya. Karena yang ditanyakan panjang kawat berduri yang dibutuhkan. Pada semuanya. 20 tambah 10 tambah 25 tambah 25. Totalnya yaitu 80 meter. Panjang kawat berduri yang dibutuhkan. Harus teliti berlatih soal semacam ini dari sumber lain. Berlatih dan berlatih. Pasti insya Allah nantinya akan bisa. Next, terakhir di part 1 ada nomor 5. Di sini panjang jari-jari sebuah roda sepeda itu 35 cm. Jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 300 kali, maka panjang lintasannya ditempuh. Panjang lintasan, melintas, berarti roda berputar itu kan artinya keliling roda itu. Nah, roda berbentuk lingkaran, kelilingnya berarti 2 PR, 2 kali pi kali jari-jari. Karena jari-jarinya berkelipatan 7, maka menggunakan pi 22/7 disederhanakan, didapatkan hasil 220. Jadi total panjang lintasan itu ada di sebanyak 300 kali ya, dikalikan dengan 220. Hasilnya 66.000 cm karena tadi jari-jarinya dalam satuan cm. Tapi hasilnya ditanyakan dalam meter. Senti ke meter itu kan naik 2. Jadi dibagi dengan 100. Maka panjang lintasan yang ditempuh itu 660 meter. Semangat belajar matematika ya. Kalau belum bisa dipilih lagi, bisa belajar dari sumber manapun juga. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.